Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau dilihat dari warna dan bentuknya, sayuran ini sering disamakan dengan oyong. Padahal ukuran oyong jauh lebih besar. Sementara saat dibelah, daging oyong tidak terlihat bijinya. Beda banget sama sayuran berbulu yang punya banyak biji kecil dan berlendir ini. Ayo, sudah tahu belum nama sayurnya? 100 buat yang jawab okra. Di Indonesia, sayuran berlendir ini memang gak terlalu populer. Padahal justru kandungan serat dan lendir pada okra lah yang bermanfaat baik untuk tubuh. Selain bisa melancarkan pencernaan, okra juga terbukti bisa menstabilkan kadar gula darah. Tanaman okra mudah ditanam kok. Idealnya, okra ditanam di dataran tinggi, sekitar 800 meter di bawah permukaan laut, pada suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Gak ada persyaratan khusus sih agar okra bisa tumbuh dengan sempurna. Tapi okra gak bisa tahan dengan air hujan. Makanya kalau musim hujan datang, hasil panen okra gak sebanyak ketika musim panas. Okra yang sudah dipanen bakal diolah di pabrik ini. Pabrik pengolahan okra beku ini sudah ada sejak tahun 1994. Kita sortir dulu okranya ya. Di sini kakak-kakak akan memilih kualitas okra. Jika bentuk okra sempurna, lurus, tanpa lengkungan, maka okra tidak perlu masuk ke proses pemotongan. Dalam satu hari, pabrik pengolahan okra ini bisa menghasilkan lebih dari 10 ton okra. Oke, lanjut ke proses pemotongan. Okra yang sempurna akan memiliki biji rata tanpa ada jarak seperti ini. Kalau ada jarak seperti ini, akan kita olah menjadi potongan okra beku. Setiap tahunnya, okra sebanyak 1.500 ton ini dikirim ke luar negeri seperti Jepang, Australia, dan masih banyak lagi. Kita cuci okranya. Proses pencucian bukan sembarang mencuci ya. Ada kandungan rahasia pada air untuk menghilangkan kotoran atau pestisida yang masih ada pada okra. Selanjutnya, kita rebus okranya di mesin perebusan. Dengan bantuan conveyor belt, okra akan masuk ke tabung besar untuk direbus dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Perebusan okra dilakukan hampir selama 10 menit. Nah, okra yang sudah direbus akan melewati air bersuhu 18 derajat Celcius. Tujuannya supaya bentuk okra tetap terjaga, sekaligus menghancurkan bakteri yang ada. Masuk ke proses pembekuan. Suhu mesin freezer ini mencapai minus 40 derajat Celcius. Pembekuan okra akan menghambat penurunan kadar nutrisi serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Okra akan masuk ke proses pembekuan selama 20 menit. Ada 2 jenis okra yang diolah di pabrik ini, yaitu okra utuh dan okra potong. Okra ini dipotong dengan ketebalan 2 cm. Ada beberapa macam ukuran okra yang dijual, 500 gram dan 1 kilogram. Banyak orang yang gak suka okra karena saat dipanaskan, sayuran ini bakal terasa lengket dan berlendir. Tapi di Semarang, Jawa Tengah, ada loh yang mengolah okra jadi jelly. Wah, gimana rasanya ya? Yuk, kita kemon! Kita mulai bikin jelly okranya yuk, kemon! Okra yang sudah dicuci bersih, dipotong kecil-kecil seperti ini. Ketika dibelah, lendirnya memang tidak terlihat, tapi saat dimakan bakal langsung terasa di mulut. Tapi jangan salah ya, meski begitu, okra ini tinggi serat, terus mengandung protein, karbohidrat, lemak, magnesium, dan pastinya rendah kalori. Makanya ramah banget deh buat gula darah. Lanjut, okranya kita rendam nih pakai air panas. Terus simpan dalam kulkas selama 1 hari. Ya mirip kayak bikin infus water gitu deh. Proses infus ini bertujuan untuk mengendapkan serat okra. Jadi sari okra yang dihasilkan nanti bakal lebih banyak. Setelah 1 hari, air infus okranya kita saring ya.
Seratnya bakal berbentuk lendir kayak gini nih. Lendir inilah yang merupakan sumber serat larut yang baik untuk tubuh dan saluran pencernaan. Oke deh, waktunya masak. Campur sari okra dengan adonan jeli. Terus masak deh pakai api kecil. Aduk terus sampai rata ya. Untuk mempercantik tampilannya, jeli diberi perisa dan sirup. Sirup yang digunakan harus ramah gula darah juga dong. Pilih yang indeks glikemiknya rendah. Tada! Jeli okranya sudah jadi nih. Tapi sebelum dikemas, tunggu dingin dulu ya. Jeli ini punya 2 varian rasa. Ada leci dan koko pandan. Teman-teman di rumah mau yang mana nih? Kalau Unyil sih mau bawa semuanya buat oleh-oleh. Oh iya, meski ramah buat gula darah, konsumsi jeli okranya nggak boleh berlebihan ya. Harus diseimbangkan juga dengan konsumsi makanan sehat lainnya.